Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah karena sampai saat ini kita semua masih diberikan rezeki kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, restu atau ridha suami bagi seorang istri memiliki arti yang sangat besar. Restu suami atas istri menunjukkan bakti dan khidmat sang istri terhadap suaminya dalam bentuk perilaku keseharian yang tentunya dalam batas-batas kewajaran dan proporsional. Khidmat dan bakti seorang istri yang diwujudkan dalam perilaku keseharian dan hubungan rumah tangga yang baik dapat menuai hasil yang sempurna di hari kiamat kelak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW, perempuan mana saja yang meninggal dunia sedangkan suaminya bersikap ridha atasnya, niscaya ia masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW menyebutkan arti penting khidmat dan bakti istri atas suami. Seorang perempuan tidak hanya dituntut untuk mencari ridha Allah, tetapi juga restu suaminya. Seorang perempuan mesti bersikap salehah secara ritual, tetapi juga baik secara perilaku dalam menjalani hubungan rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, Zat yang Maha memegang jiwa Muhammad, seorang perempuan belum memenuhi kewajiban Tuhannya hingga ia memenuhi kewajiban terhadap suaminya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Meskipun seorang istri wajib berkhidmat, berbakti dan melayani suaminya, seorang suami tidak bisa bersikap sewenang-wenangnya. Seorang suami tidak boleh mengeksploitasi istrinya atas nama kewajiban khidmat dan bakti yang diharuskan oleh Islam. Batasan-batasan khidmat dan bakti lebih lanjut telah diatur dalam kitab fikih yang perlu diketahui oleh pasangan suami dan istri agar satu sama lainnya tidak melanggar batasan tersebut. Sama halnya dalam hubungan seksual, pasangan suami dan istri juga dituntut untuk saling menjaga hubungan baik. Keduanya tidak boleh memaksakan kehendak dalam hal ini karena hubungan seksual pasangan suami dan istri bukan sekedar persoalan syahwat belaka, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan fisik dan mental. Adapun seorang perempuan yang menyiapkan diri terlebih dahulu dalam masalah hubungan seksual akan mendapatkan kemurahan Allah yang sangat besar. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anhu bahwa inisiatif seorang istri dengan senang hati untuk berhubungan seksual memiliki ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Fatimah, tiada seorang perempuan yang menyiapkan dirinya untuk suaminya dengan senang hati kecuali seorang malaikat menyeru dari langit, "Mulailah beraksi, niscaya Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan terkemudian." Hubungan badan suami dan istri memerlukan kesiapan fisik dan mental. Oleh karena itulah, keduanya perlu memperhatikan kesiapan fisik dan mental satu sama lainnya agar interaksi tersebut berlangsung dengan suasana riang dan gembira tanpa tekanan batin. Dalam satu hadis diterangkan 4 macam di antara sunnah-sunnah para rasul, yaitu berkasih sayang, memakai wangi-wangian, bersiwak, dan menikah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di dalam kitab Uqudul Lujail fi Bayani Uquqis Zahzai karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dijelaskan,
Jika istri meminta duluan ke suami untuk melakukan hubungan intim, maka pahalanya besar yang akan ia dapatkan. Berikut ini pahala-pahala yang akan didapatkan seorang istri jika meminta duluan. Siapa saja seorang istri yang menawarkan dirinya untuk suaminya dengan sukarela, maka Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka, memberinya pahala 200 ibadah haji dan umrah, dicatatkan untuknya 200.000 kebaikan, diangkat untuknya 200.000 derajat di surga. Dan siapa saja seorang istri yang masuk bersama suaminya dalam satu selimut, maka malaikat dari bawah ars memanggilnya, mulailah duluan olehmu perbuatan itu, merangsang suami. Maka Allah akan mengampuni untukmu dari dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Dan Allah akan mencatat untuknya pahala seorang yang memerdekakan 100 budak, dan mencatat untuknya dari setiap sehelai rambut dengan satu kebaikan. Dan siapa saja seorang istri yang mencium suaminya dengan sukarela, maka dia bagaikan menghatamkan Al-Quran 12 kali. Dan dengannya Allah akan mencatat dari setiap ayat Al-Quran 50 kebaikan. Dan dari setiap ciuman dibangunkan sebuah kota di surga untuknya. Dan siapa saja seorang istri yang mencium kepala suaminya, menyisir rambut dan jenggotnya, maka Allah akan mencatatkan untuknya pahala kebaikan dengan bilangan setiap sehelai rambut, dan ditanamkan untuknya dari setiap sehelai rambut dan pohon kurma di surga. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat begitu banyak pahala kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istri yang meminta hubungan intim terlebih dahulu ke suaminya. Demikianlah keutamaan istri yang meminta duluan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.